Baik. Poin berikutnya, wa annal fadla al-warid fil mujahidin innama yukhassu biman qatala li'i'la'i kalimatillah. Nah, adapun karunia keutamaan yang khusus didapatkan oleh mujahidin, orang-orang yang berjihad, itu hanya didapatkan oleh yang hatinya li'i'la'i kalimatillah, gitu. Maksudnya pahala syahid ya, pahala syahidnya hanya didapatkan oleh orang-orang yang di hatinya li'i'la'i kalimatillah. Kalau di hatinya tidak lillah, maka dia nggak dapat pahala syahidnya, gitu. Walakin la yamna hadza min muamalatil qatil fil ma'rakah muamalatas syahid fala yughsal wala yukaffan wala yusalla alaihi bal yudfan. Akan tapi hukum-hukum di dunianya sama seperti orang yang jihad fisabilillah. Apa? Tidak dimandiin, nggak perlu dikafanin, ya, nggak disolatin, nggak apa-apa, langsung dikuburin, gitu. Jadi kalau ada orang, nah ini makanya penting kita membahas tentang syahid ya, jenis-jenis syahid. Ini kalau ada yang mau nyatet boleh. Kan kita tahunya kalau mati syahid, pokoknya syahid itu cuma berperang. Enggak, ternyata apa? Menurut Imam atau kategori lah ya, Imam Nawawi, syahid itu ada beberapa macam. Satu, syahid dunia dan akhirat. Oke. Yang kedua, syahid dunia aja. Tiga, akhirat aja. Baik. Jadi ini pembagiannya. Yang pertama, syahid dunia dan akhirat. Di dunianya disikapi sebagaimana umumnya para syuhada, tidak dikafanin, nggak apa-apa, tidak dimandiin, nggak apa-apa, berdarah-darah itu dalam pakaian perangnya, langsung dikuburin, gitu. Begitu. Dan di akhirat dapat pahala syahid. Itu orang yang berperang, berjihad fi sabilillah, hatinya li'i'la'i kalimatillah. Bagaimana ngukurnya? Nahnu nahkumu bidzahir, wallahu yatawalla as-sarair. Kita melihat ininya aja, zahirnya aja. Kalau hatinya nggak ada yang bisa ngebelek, hatinya dilihatin hatinya lillah apa enggak, pokoknya dia ikut berperang dihukumi sebagai lillah, gitu. Nah, itu yang dapat apa, termasuk kategori syahid dunia dan akhirat. Adapun syahid dunia aja, ya, dunia aja, dia ikut perang. Tapi ketika nanti ada ghanimah, kemudian yang tadi tuh pengen disebut berani, gitu kan ya, tapi ikut perang fisiknya, mati juga, gitu. Orang mungkin nyebutnya mati syahid juga, gitu ya. Tapi misalnya ada yang nyata-nyata dia berdebat, ini masa saya dapat ghanimah segini, masa saya dapat segini ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan. Nah, perang dalam Islam itu kalau musuh kalah, ada tersisa kan di situ, ada pedangnya, ada kudanya, ada ininya, ada itu harta rampasan perang tuh. Ada emasnya, dirham, dinar, gitu. Nah, begitu pembahasan ghanimah, dia debatnya kenceng, nggak qanaah, nggak terima pembagian. Pokoknya pengen, misalnya nanti suatu saat dia mati, maka matinya dia syahid dunia aja. Syahid dunia aja. Syahid dunia itu maksudnya dikuburin langsung boleh, nggak dikafanin, nggak dimandiin, gitu. Tapi di akhirat nggak dapat pahala syahid. Makanya disebut syahid dunia, gitu.
Adapun yang ketiga, syahid akhirat aja. Siapa itu? Banyak, syahid akhirat aja. Syahid akhirat aja ini maksudnya adalah di dunianya dia dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin, gitu. Tetap kayak manusia yang pada umumnya. Kita kan kalau meninggal dikafanin, dimandiin, disolatin, dikuburin nih. Kita nih meninggal sakit, biasalah ya, wajar ya. Atau meninggal udah sepuh, tua gitu, atau kecelakaan atau apapun gitu. Pokoknya bukan jihad fisabilillah. Maka kita tetap normal tuh. Dikafanin, dimandiin, disolatin, dikuburin. Nah, ada orang-orang yang mirip dengan kita ini dengan syarat khusus dia dapat status syahid akhirat. Siapa? Banyak hadisnya. Saya kumpulin nih. Al-Ghariq syahid. Ghariq itu yang tenggelam. Tenggelam. Bapak mancing. Siapa yang suka mancing, Pak? Yang hobi mancing siapa? Kepleset. Kepleset. Tenggelam. Katanya yang tenggelam syahid kata Rasulullah gitu. Nah, Al-Ghariq syahid. Al-Hariq syahid, kebakar. Ada kebakaran nih, lagi tidur, nyenyak. Kebakaran, meninggal kebakar dia, angus. Jangan dikira Pak, wah Allah meninggalnya kebakar api dunia. Oh, kan bagaimana di neraka tuh? Wah, jangan itu. Dia termasuk syahid ya. Oke. Kemudian al-mabtun, punya penyakit di perut. Mau diare kek, mau usus buntu kek, apalagi perut. Apalagi macam-macam tuh di perut. Ya. Virus, wabah, apapun yang di perut. Maka ada syahid-syahid yang dipandang oleh sebagian ulama sebagai syahid akhirat, meskipun dia disikapi sebagai manusia biasa seperti yang di dunia ini, meninggalin normal, dimandikan, kafani, sholatin, kuburin, tapi pahalanya syahid akhirat. Siapa? Al-Mabtun diantaranya. Ini sepupu saya meninggal karena ada usus buntu, mabtun, ada sakit di perutnya. Kemudian man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi sabilillah fahuwa kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai kembali. Pesantren, kemudian ada yang khuruj nyari ilmu, itu dihitungnya fisabilillah. Nanti kalau meninggal dia, nah ini masuknya syahid akhirat, bukan yang ini ya. Nanti kemarin ada orang Hidayatullah, ada tim satu rombongan Hidayatullah berangkat ke Turki, mau daurah peradaban. Di pesawat jantung, meninggal di pesawat, naik Etihad Airways, meninggal. Niatnya apa? Niatnya meninggalkan Indonesia, ninggalin keluarga, ninggalin Surabaya kalau nggak salah, ke Turki untuk ngaji, untuk daurah, untuk belajar fisabilillah. Tapi bukan yang ini. Wah, masya Allah dia fisabilillah, nggak usah dimandiin, langsung kuburin, enggak. Dia akhirat doang. Jadi ghariq syahid, hariq syahid, mabtun syahid, taun wabah. Yang terserang taun wabah, apapun wabahnya. Ada penjelasan bahwa taun itu nama wabah khusus dulu gitu. Tapi ulama mengambil kesimpulan bahwa tidak mesti yang bernama taun tersebut, tapi apapun wabahnya. Sekarang Allah berikan rezeki apa? Wabah Covid. Nah, jadi yang kemarin Allah wafatkan dalam kondisi terpapar Covid, maka dia insya Allah ini termasuk syahid akhirat. Oke, apalagi ibu melahirkan. Perempuan ngelahirin, anaknya selamat, ibunya wafat, itu syahid akhirat gitu. Kemudian zatul janb, itu punya penyakit paru-paru. Nah, ini kan berarti kemarin termasuk ya, Covid itu kan paru-paru juga. Ya, makanya banyak sekali beredar ulama ngejelasin tulisan atau memes di gambar-gambar itu bahwa yang meninggal ini insya Allah syahid, insya Allah ya, insya Allah syahid gitu. Nah, ini syahid akhirat maksudnya, bukan syahid dunia akhirat. Ya, saya bedakan sekali lagi, saya ulangi sedikit lagi.
syahid dunia akhirat yang berperang karena Allah Ta'ala. Nggak perlu mandiin, dikafanin, sholatin, langsung kubur, boleh. Berdarah-darah sama darah-darahnya langsung kubur. Itu yang berperang fisabilillah. Syahid dunia, orang ikut berperang dia, tapi ada tujuan lain. Gonimah ke, harta rampasan ke, biar dibilang berani ke, tapi fisiknya ikut berperang fisiknya gitu. Maka dia disebut syahid dunia. Dia nggak dikafanin, nggak dimandiin, nggak disolatin, langsung kubur, tapi pahala syahidnya belum tentu gitu. Itu urusan Allah, dapat nggak dapatnya. Tapi menurut penjelasan ulama, dia nggak dapat pahala syahid. Yang ketiga, syahid akhirat. Ya, dia nggak perang. Ya, antara tenggelam, sakit perut, ya, ada sakit di dalam perutnya, terkena wabah, atau punya penyakit di paru, kemudian melahirkan yang meninggal, lalu thalabul ilmi, ya, maka dia syahid akhirat saja, tetap wajib dimandiin, dikafanin, disolatin gitu. Fardu kifayah sholatin gitu. Jadi ini penjelasan tentang hadis yang kita bahas. Pertanyaan seseorang pada Rasulullah, ya Rasul, ini ada orang jihad, satu karena riya, satu karena semangat 45, satu karena biar dibilang berani. Apakah fisabilillah? Sudah dijawab oleh Rasulullah, yang jihad berperang agar menjadikan kalimat Allah itu tinggi, agama Allah dimuliakan, syariat Rasulullah dijunjung tinggi, maka itulah yang dimaksud fisabilillah. Ini kan disebutin ya dalam hadis bahwa ya al-gharik syahid, al-hariq syahid, al-mabdun syahid, kan gitu Rasulullah nyebutin ini. Bahkan di riwayatnya itu enggak satu-satu. Haula'i syuhada, gharik, harik, gharib dan seterusnya gitu, enggak. Tapi disebutin, satu syahid, dua syahid, tiga syahid, syahidnya ada terus gitu. Jadi artinya memperkuat bahwa statusnya ini syahid, insya Allah. Nah, bagaimana kemudian ini orang selama hidup maksiat mulu, sholat juga jarang-jarang, tenggelam dia, udah jarang sholat, dari malam sampai subuh, Allahu Akbar, hayya 'alas sholat, kagak, terus belum dapat pancingannya, belum dapat mancingnya, gitu kan. Ada yang begitu kan, banyak mancing dari malam sampai jam 8 pagi baru pulang, misalnya gitu. Atau misalnya gini, emang kagak pernah sholat, udah balik atau balighah, les renang, zuhur lewat, emang agak pernah sholat juga gitu kan, bukan gak pernah sholat, jarang-jarang lah, bolong-bolong, karena les renang lalu tenggelam, dia ke area yang dalam 2 meter, padahal belum lancar misalnya berenang, tenggelam dia, plek gitu. Tuh gimana tuh? Sholatnya bolong-bolong, kemudian maksiat juga, tapi tenggelam, enak banget dia dapat pahala syahid, kan gitu ya. Yang pertama, karena ada redaksi khusus, dalil khusus, maka kita berhusnuzon dan mendoakan semoga pahala syahidnya didapatkan. Pertama begitu. Yang kedua, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, ketika ditanyakan tentang hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Ada pertanyaan, wahai Syekh, dokter, bagaimana status orang yang ahli maksiat, banyak dosanya, mungkin dia tobat lah ya di akhir-akhir, tapi belum istiqomah juga, sholatnya masih bolong-bolong, pas meninggal la ilaha illallah, meninggal dia, enak bener masuk surga. Sama gitu pertanyaannya. Jadi intinya kita berhusnuzon, semoga insya Allah dapat pahala syahid akhirat. Akan tetapi jawaban Syekh Yusuf Qaradawi ini memberikan kita maklumat yang baik. Apa kata beliau? Bahwa orang-orang yang maksiat, yang dosa, tapi di akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia tetap akan disiksa juga. Siksa dulu, masuk halte, jadi nggak langsung surga gitu, masuk jalan tol. Enggak, dia lewatin
halte dulu, halte Pelumpang, halte Moi gitu kan. Itu masing-masing ada siksaannya sesuai dengan maksiatnya dia. Ini siksaan zina, siksaan judi, siksaan, nah disiksa dulu gitu. Gitu. Lewatin halte, ya tergantung haltenya banyak apa enggak, baru ujungnya ke surga juga. Nah itu penguat aja, itu penguat. Itu jawaban beliau. Karena apa? Ya karena memang selain ada hadis khusus, misalnya kayak tadi ghorik syahid, ini syahid tuh. Tapi ada dalil yang lainnya yang mengatakan fama ya'mal mithqala dzarratin syarra yara, yang jahatnya juga bakal dibalas lah, yang buruk-buruknya bakal dibalas lah. Menang banyak, ya langsung syahid aja gitu kan. Nah itu apa namanya, istilahnya kita kombinasikan dalil-dalil yang ada menjadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah, ada dalil khusus Imam Bukhari dalam kitabnya di Sahih Bukhari ya, Al-Jami' As-Sahih nama kitabnya itu, mengkhususkan nama satu bab, yaitu la taqulu atau la yuqal fulan syahid. Enggak boleh mengatakan fulan syahid. Itu babnya khusus itu. Ya, babnya khusus. Jadi bab ya, bukan hadis, bukan. Tapi babnya. Artinya apa? Di dalam bab itu hadisnya banyak, gitu. Kalau satu hadis jelas nih hadisnya ada. Tapi beliau apa namanya mengkhususkan nama babnya. La yuqal fulan syahid atau la taqul fulan syahid. Jangan mengatakan bahwa fulan syahid, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya intinya adalah syahid atau enggak di akhirat diterima sebagai syahid atau tidaknya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita dianjurkan hanya sebatas insya Allah syahid. Nggak boleh, masya Allah keren nih keluarganya nih, ada yang mati syahid, wow yakin bener gitu, insya Allah syahid. Makanya sekalipun pejuang-pejuang kita di garis depan di Gaza yang mengorbankan keluarganya, para pejuangnya, anaknya, kita harus disertai Pak, insya Allah mati syahid mereka. Mudah-mudahan dapat pahala syuhada. Ada mudah-mudahannya gitu loh, nggak mutlak syahid mereka. Udah bahagia mereka syahid, insya Allah. Begitu kata Imam Bukhari. Ya sama, seperti ini juga sama, insya Allah. Tapi apakah haltenya banyak atau enggak, itu nanti tergantung hisabnya juga gitu. Wallahu a'lam bissawab. Yang disebutkan itu tadi sudah saya sebutkan bahwa ghorik, tenggelam, mabtun, sakit perut, kebakar. Nah, kalau kerja yang berkaitan dengan apapun kemudian ada yang menyebabkan dia kebakar, dia masuk. Terus ketiban, tadi saya belum nyebutin dua lagi, ketiban sesuatu. Kayak apapun itu ya, mau mandor kek, mau ahli bangunannya kek, mau arsitekturnya kek, lagi sidak, lagi ngecek bangunan, proyek, ketiban, jatuh, apaan gitu alatnya. Kan waktu di ini apa namanya Saudi tahun berapa tuh, kerennya jatuh, inget nggak? Nah itu yang ketiban itu masuknya ini syahid akhirat. Dia tetap dikafanin, tetap dimandiin, itu dikuburin, kafanin semuanya, tapi dia mendapatkan pahala syahid akhirat insya Allah. Jadi itu tuh, kalau dalam proses kerjaannya ada yang terbakar, ada yang ketiban, ya kan, lalu ada yang tenggelam, sama proses kerjaan juga tenggelam. Barangkali kan berlayar itu kan di lautnya, proses macam-macam ya, tenggelam, kapalnya tenggelam kah, ikut tenggelam juga dianya gitu. Atau memang kerjaannya di laut, nelayan, atau apa lagi, macam-macam lah, nelayan, atau memang mancing mania, atau yang perenang, penyelam gitu ya. Penyelam itu kalau tenggelam nggak balik lagi, itu termasuk. Kalau pekerjaannya ada di dalam kategori hadis tadi, termasuk al-gharib. Tadi saya belum nyebutin nih, yang hilang, orang yang hilang itu, udah dicari-cari nggak ketemu, itu hilang. Itu termasuk syahid akhirat gitu. Jadi misalkan berlayar terus ada accident di kapalnya, terus dicari nggak kelihatan, nggak ditemuin jenazahnya gitu, atau mungkin tersesat di pegunungan segala macam, itu nggak ditemuin lah pokoknya lah gitu.
Kita nyari-nyari udah ngerahin semua pasukan katak, semuanya nggak ketemu lah. Nah itu al-gharib, dia termasuk yang syahid fisabilillah. Nah itu Pak Endo. Jadi kategori-kategori itu yang kemudian bisa digolongkan sebagai syahid akhirat. Kerjaannya yang berkaitan dengan tadi. Tapi kalau misalkan kerja misalnya OB atau apa, kepleset meninggal, ya kagak. Licin, dia ngepel kelicinan itu kebanyakan superpelnya gitu. Wah licin, meninggal, enggak. Yang tadi berkaitan dengan pekerjaan yang disebut syahid, cuma misalnya kalau ada yang disebutkan dalam hadis tadi, gitu. Adapun thalabul ilmi, pelajar fisabilillah, ada hadisnya. Man kharaja fi thalabil ilmi, disebutin hadisnya. Nah kalau kerja gimana? Kalau kerja dia meninggal, maka dia dapat sesuai dengan apa yang diniatkan, nyari nafkahnya. Cuma itu aja. Niat kerja untuk mencari nafkah, dia meninggal dalam kondisi melaksanakan kewajiban nafkah keluarga. Apakah syahid? Kalau menurut penjelasan ulama, maka dia dicek dulu meninggalnya yang kenapa, kronologinya. Kalau ketiban termasuk, tenggelam termasuk, terus apa lagi tadi? Apa? Kebakar termasuk, hilang juga di apa namanya, di laut atau dimanapun ada ini ya, ada tim rescue gitu ya kan. Kalau tim darurat nyari orang hilang di gunung, dia nyari tapi dia ikut hilang juga timnya. Ada yang begitu. Atau misalnya pemadam kebakaran mau nyelamatin orang yang terbakar, dia kebakar juga. Itu bisa. Nah dia dapat dua, dapat pahala syahid akhirat, dapat juga pahala apa tadi, kerja karena menjalankan perintah cari nafkah, dapat dua dia. Tapi kalau misalkan tidak ada dalil yang mengindikasikan dia dapat pahala syahid akhirat, kerja aja, misalnya kerja meninggal kecelakaan gitu, atau yang tadi kepleset meninggal, tapi kan ajal nggak ada yang tahu ya. Ada yang tiba-tiba lagi ngerjain komputer blok aja gitu kan, nggak ada yang tahu tuh. Apakah fisabilillah dia nggak ada dalilnya tuh, gitu. Dia cuma dapat pahala meninggal dalam kondisi melaksanakan kewajiban gitu. Nah nanti derajatnya beda lagi, kewajiban yang seperti apa. Ada yang meninggal ketika kerja, ada yang meninggal ketika sholat, lagi tasyahud akhir meninggal. Nah kan gitu ya kan. Dia juga apakah syahid? Enggak. Yang orang meninggal ketika sholat nih, syahid enggak? Enggak ada dalilnya bahwa dia syahid gitu. Jadi menentukan ini begini, itu harus dalil gitu. Harus perlu ada nasnya gitu. Saya rasa cukup ya. Nanti kita bisa lanjutin kalau ada yang lebih detail sambil sarapan bareng insyaallah, kalau sarapan di masjid. Nah, kita insyaallah lanjutkan dengan sholat isyraq supaya dapat pahala haji dan umroh gratis sempurna. Kita cukupi dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.